Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Misael NPM 2015061018 dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cPanel dan cara pembuatan database serta virtualisasinya. Jadi yang pertama kita itu buka dulu cPanelnya, yaitu kita kemudian di sini kita login menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Setelah berhasil login, di sini saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur yang dimiliki oleh cPanel. Jadi untuk yang pertama di sebelah kanan ini, di sini ada user manager. Dan di sini di tengah-tengahnya ini ada fitur-fitur utamanya, dan di sebelah kanan ini kita bisa lihat general information dari dari cPanel ini. Yang pertama itu ada di sini kita bisa lihat statistik dari cPanelnya. Jadi ada general information dari cPanel ini, ada set IP address, terus home directory, terus tema. Di sini juga kita bisa pilih tema sesuai keinginan masa yang bekerja. Kemudian di sini ada statistik tentang penggunaan dari cPanel sendiri. Jadi disk yang udah terpakai itu 5,41 GB dan data itu unlimited. Terus di sini ada fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada email. Nah, di sini nih bisa memproses pembuatan akun email sesuai kebutuhannya. Jadi di sini terbanyak. Kemudian di sini ada file. Di file ini ada file manager. File manager ini sebenarnya kayak file explorer di Windows kita. Jadi kita bisa melihat data kita yang udah kita buat sebelumnya. Terus di sini ada disk usage. Ini nih bisa lihat statistik penggunaan disknya. Kemudian di sini ada image. Ini seperti bisa manajemen gambar-gambar. Kemudian ada directory privacy. Di sini itu kita bisa membuat settingan directory. Kemudian di sini ada directory privacy. Di sini kita bisa membuat settingan dari directory sendiri, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Selanjutnya di database ini, dari yang akan kita gunakan pertama itu ada PHPMyAdmin. Jadi PHPMyAdmin ini seperti untuk memanajemen berbasis webnya gitu. Kemudian di MySQL database ini ada juga MySQL database wizard, ini untuk kita buat akun database gitu. Kemudian di sini ada domain. Di domain ini kita bisa memanajemen domain untuk web hostingnya. Terus ada metrik di sini. Di sini juga kita bisa nampilin statistik dari jumlah pengakses linknya gitu, pengakses linknya yang datang atau yang error atau bandwidth dan yang lain-lainnya. Kemudian di sini ada security. Di security ini kayak keamanannya gitu, kita bisa memblokir IP address yang masuk atau yang apalah gitu. Terus di sini ada software. Di software ini dukungan kayak cuma fitur pendukung dari cPanel gitu, karena cPanel ini udah keren banget gitu kan. Yang sudah terkenal gitu. Maksudnya ya udah terkenal lah. Terus ada advance ini kayak bisa ngani jadwal, ngani error page dan lain-lain. Kemudian ada preference. Di sini itu ada bisa ganti gaya, terus ganti bahasa juga, ubah password dan aplikasi yang lainnya. Jadi untuk fitur-fiturnya saya cuma bisa menjelaskan sedikit saja, dan di sini juga saya mau langsung memberikan tutorial atau cara dari awal membuat database sampai memvisualisasikan datanya. Jadi untuk yang pertama itu kita buka dulu di
di ini MySQL database wizard. Sini kita buat nih create database. Next step. Kemudian di sini username-nya itu terus passwordnya ini karena saya itu mau pakai password sendiri loh, karena passwordnya saya rasa sudah cukup mantul. Create user, kita pilih all privilege, kemudian kita next step. Dadah, jadi akunnya ada jadi. Terus kita balik lagi ke mainnya gitu, ke si panel mainnya. Di sini kita mau lanjut ke PHP My Admin ya. Di PHP My Admin ini memang sering lama gitu loh. Nah, tada, ini kita di sini. Terus cari deh nama database yang udah tadi kita buat. Di sini ada misal DB IoT yang baru saya buat. Nah, ini kita buat tabelnya itu apa yang mau kita buat. Di sini saya mau buat sensor suhu dengan tabelnya itu ada 3. Terus kita go. Nah, untuk baris yang pertama itu ada ID, kita masukin ID. Untuk yang kedua itu kita pakai waktu, dan yang ketiga ini kita bukan jarak, suhu. Untuk tipe data yang pertama itu integer, yang kedua itu varchar, yang ketiga juga itu varchar. Terus untuk panjangnya itu 10, 100, ini juga 10. Terus jangan lupa di yang ID ini kita pencet ID. Terus kita save. Nah, ini udah jadi, belum jadi sebenarnya, cuma kita ada gitu untuk tabelnya. Selanjutnya kita balik ke si panel mainnya, ke home-nya. Kemudian kita pilih file manager. Di sini kan kita tuh bisa loh ngeliat apa yang udah kita buat. Di sini tuh kita klik public HTML, terus KMNI, dan cari lagi nama saya. Nah, ini selanjutnya di sini itu saya udah punya folder IoT yang sebelumnya udah diberikan di V-Class. Dan di sini ini kita diminta untuk mengedit gitu, mengedit dari data yang ada dengan disesuaikan dengan data yang barusan kita buat. Nah, di koneksi ini tadi kan saya buatnya usernya tetap namanya misal, dan passwordnya ini nih, password yang tadi saya buat ini. Dan ini DB name-nya itu tadi tuh misal IoT, DB IoT. Kemudian di save. Ada, terus kita close dulu ya, nggak penuh. Terus di load juga kita edit. Nah, di load ini kan tadi saya buatnya sensor suhu, jadi diganti dong, ini sensor suhu. Ini juga sensor suhu. Kemudian kita save change. Terus kita coba deh masukin linknya, kita masukin URL buat masukin data ke tabelnya itu. Jadi kita tutup. Kemudian kita coba masukin. Nah, kalau udah kayak gini berarti recordnya itu berhasil gitu. Kita masukin lagi sampai beberapa kali. Kita masukin datanya lewat URL gitu, kita bisa juga langsung cek di sini. Kita cek data yang udah kita buat gitu, cari lagi nama saya dan nama database saya. Nah, ini udah bener kan nih, waktunya segini, ada detiknya juga, dan suhunya segini, udah ada datanya. Kemudian kita balik lagi ke file manager. Ini file manager, dan kita klik graph di sini. Nah, ini saya dapat graph sama IoT
itu dari V-Class ya, kita upload gitu di database kita sebelumnya yang udah dibuat di public HTML. Kemudian di sini kita juga bisa kita harus edit si koneksi ini sesuai dengan apa yang udah kita buat kayak tadi gitu. Di sini kan saya usernya masih sama, passwordnya juga sama. Kemudian di sini kita tambahin IoT, kemudian kita save change, kita close biar nggak kebanyakan guys, dan kita coba kita add juga di bagian si live data servernya. Di live data server ini yang nantinya akan nunjukin grafik perubahan suhunya itu secara real time gitu. Nah di sini juga kita edit nih di DB name-nya itu kita ganti jadi IoT karena tadi DB name database name kita itu kan IoT. Nah selanjutnya ini data udah sesuai semua dengan yang sebelumnya saya buat. Dan lanjut lagi di sini kan kita sensor suhu ya, jangan lupa diganti sensor suhu. Kemudian kita cek lagi udah semua belum. Kalau udah kita save lagi, terus kita close, dan kita coba lagi masukin link URL yang buat ngeliat gitu loh, ngeliat data yang terakhir. Tuh berarti data yang terakhir saya masukin kan 23 gitu di sini. Kemudian kita lanjut lagi balik lagi ke file manager. Nah di file manager ini kita juga harus edit di index PHP-nya, edit atau lihat deh, karena di index PHP ini kayak codingan untuk nunjukin buat nampilin grafiknya gitu loh. Nah di sini kita judulnya itu diganti jadi suhu karena saya kan sensor suhu. Terus kita lihat lagi apa ada yang perlu dirubah. Setelah semuanya udah diubah, kita save. Dan langkah yang paling terakhir sih, kita di sini lanjut ke Jupyter Notebook. Kita ini di sini untuk memvisualisasikan data yang udah kita buat itu dalam bentuk grafiknya gitu. Nah ini udah ada codingannya dari V-Class, saya dapat, kita copy dan kita pastekan di sini. Kemudian di URL-nya ini kita ganti sama link yang punya kita ini. Nah, yang pertama buat input datanya gitu loh. Nah di sini hilang. Sini ini dihapus saja. Nah seperti ini bisa dilihat. Kemudian kita run. Tada, kirim data berhasil. Nah kalau kirim data berhasil berarti data yang kita inginkan itu udah berhasil dikirimin ke visualisasi untuk visualisasi datanya. Kemudian kita di sini langsung yang tahap terakhir itu kita bisa buka lagi link atau URL itlab. Tada, ini dia grafik suhu secara real time yang sudah saya buat. Alhamdulillah berhasil. Nah guys, gitu aja. Jadi ini datanya itu akan terus berjalan sesuai dengan seiring dengan berjalannya ini. Nah ini dia tuh otomatis gitu jalan terus. Nah ini sudah jadi grafiknya. Nah jadi sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan dan kesalahan saya dalam penyampaian dan pengucapan, dan kepada teman-teman ataupun dosen jika ingin mengoreksi dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.